Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 4 Syawal atau 3 Syawal 3 atau 4 Syawal 1446 Hijriah, bertepatan dengan 3 April 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema amalan perusak qalbu, al-a'mal allati tufsidul qulub atau mufsidatul qulub, amalan-amalan yang merusak qalbu. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membicarakan hal yang berkaitan dengan qalbu. Qalbu adalah sebuah materi, sepotong daging yang ada di dalam dada seorang muslim dan sangat erat kaitannya dengan ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan qalbu ini dia dapat dirasa dengan panca indera. Bisa dilihat,
bisa dipegang, tetapi dia sangat erat dengan bukan hanya hal-hal yang lahiriah dari tubuh manusia, tetapi juga berkaitan dengan hal-hal maknawiyah di dalam diri seorang muslim. Dalil yang menunjukkan bahwa qalbu adalah bisa dirasa dengan panca indera, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika berumur sebelum baligh, bahkan sebelum umur 5 tahun, sudah dibelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu oleh Jibril alaihissalam, lalu dikeluarkan qalbunya. Kemudian di samping qalbu tersebut ada bagian yang hitam dan dipisahkan oleh Jibril alaihissalam dari qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian setelah itu dibasuh dengan air Zam-Zam, kemudian dikembalikan lagi pada tempatnya dan dijahit kembali. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Fara'aitu athara dzalikal mikhyat ala sadri." Aku melihat bekas jahitan tersebut pada dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikeluarkan tersebut adalah qalbu. Kemudian yang dipisahkan dari qalbu Rasul sallallahu alaihi wasallam bagian hitam tersebut, kata Jibril alaihi salam, "Hadza hadzus syaitani mink." Ini adalah andil syaitan pada qalbumu. Maka dibuang oleh Jibril alaihi salam. Maka akhirnya syaitan tidak dapat membisiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang buruk. Nah, cerita ini yang sahih ini dalam riwayat Bukhari bahwa menunjukkan bahwa qalbu adalah bagian yang bisa diindra dengan panca indera. Tetapi yang tidak bisa diindra dengan panca indera adalah qalbu ini erat kaitannya dengan ketundukan dan kepatuhan. Ketundukan dan kepatuhan. Apabila qalbunya baik, maka niscaya amalan lahiriahnya juga baik. Apabila qalbunya buruk, maka niscaya amalan lahiriahnya juga buruk dan rusak. Qalbu tidak dapat diterjemahkan dengan liver, hati yang ada pada tubuh. Tidak dapat diterjemahkan. Makanya sebagian ulama ada yang menerjemahkan dengan jantung, ada yang menerjemahkan dengan akal, ada yang menerjemahkan dengan terjemahan-terjemahan yang lain. Yang lebih tepat adalah qalbu diterjemahkan dengan kalbu atau qalbu dalam bahasa Indonesia. Dia adalah sepotong daging yang ada di dalam tubuh kita, erat kaitannya dengan ketundukan dan kepatuhan. Kapan qalbunya sehat, maka anggota tubuhnya akan sehat. Kapan qalbunya rusak, maka anggota tubuhnya akan rusak. Tema kita adalah amalan perusak qalbu. Tadi sudah saya jelaskan apa itu qalbu. Dan ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan tentang qalbu sebagaimana yang sudah saya singgung tadi, yaitu hadis riwayat Bukhari dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Beliau berkata,
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimu." Ingatlah, setiap raja memiliki batasan teritorial. Dan ingatlah, sesungguhnya batasan-batasan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu." Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh ada sepotong daging. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa kalbu adalah bisa dirasa dengan panca indera. Tetapi yang tidak bisa dirasa, hanya dirasa dengan iman adalah lanjutannya. Jika kalbu tersebut adalah bagus, maka jika sepotong daging tersebut dia baik, maka jasadnya juga akan baik. Nah, ini susah untuk diindra dengan panca indera. Kalau kalbunya baik, maka anggota tubuhnya akan baik. Kalau kalbunya ikhlas, maka tidak malas berjamaah, sholat berjamaah di masjid. Tidak seperti orang munafik. Innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah fiha illa qalila. Yang artinya, sesungguhnya orang munafik menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Dan Allah membalas tipuan mereka. Mereka jika bangun mendirikan salat, bangun dalam keadaan malas. Lihat, anggota tubuhnya malas. Sebabnya kenapa? Yura'unan nas, riya terhadap manusia. Rusak kalbunya, berpengaruh kepada anggota tubuhnya. Jika dia ikhlas, yang dia niatkan hanya karena Allah, yang dia ingin dapatkan pahala hanya dari Allah, maka dia tidak peduli pandangan manusia, pujian manusia, hadiah dari manusia. Yang dia pedulikan hanyalah ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan semangat untuk beramal ibadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Athqalus salawat 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul atam." Salat paling berat atas orang munafik salat subuh dan salat isya. Mengapa? Karena subuh kalau sudah terbenam matahari, dahulu tidak ada listrik. Kalau sudah terbenam matahari yang ada gelap, tidak ada yang melihat. Kalau tidak ada yang melihat berarti tidak ada yang memuji, tidak ada yang memberi hadiah. Disitulah pertaruhan iman. Apakah dia ikhlas atau tidak? Atau hanya karena pujian, atau hanya ingin dapat hadiah. Makanya berat sholatnya orang munafik pada sholat subuh dan sholat isya, karena masih gelap. Bahkan Aisyah pernah bercerita, la ya'rifu ahadun minna. Tidak ada seorang pun yang tahu di samping-sampingnya dia sholat dengan siapa, nggak ada. Benar-benar iman yang menerangi jalannya untuk bisa ke masjid. Saya jujur saja mengangkat tema ini di masa-masa liburan dan lebaran, karena kita sudah dididik oleh Ramadan selama sebulan. Akan tetapi sholat malam, sholat witir yang kita terdidik selama sebulan, malam pertama yang kita tinggalkan sholat malam dan sholat witir tersebut adalah malam lebaran. Sebagian begitu. Betul apa betul? Apa sebabnya? Qalbunya bermasalah. Tadi kita nih sholat maghrib semangat,
Sholat ba'diyah maghrib semangat. Kenapa? Samping kanan, samping kiri kita orang sholat. Coba pulang ke rumah. Di rumah pertaruhannya. Karena tidak ada pujian. Tidak ada hadiah. Makanya para ulama mengatakan termasuk definisi ikhlas adalah istiwa'u a'malil 'abdi fi adh-dhahir wal batin. Definisi ikhlas adalah sama rata amalan seorang hamba saat di tengah orang banyak dan ketika saat sendirian di dalam rumah. Tadi Bapak sholat sunnah, untuk biar ikhlas nanti sampai di rumah kerjakan sholat. Agar sama rata. Di tengah orang banyak kita sholat sunnah, di saat sendirian kita juga sholat sunnah. Dan itu menunjukkan qalbu yang baik. Karena berpengaruh kepada qalbu yang kepada anggota tubuh. Wa idza fasadat, kalau qalbunya rusak, maka seluruh amalannya akan rusak. Apa sepotong daging tersebut? Ala wahyal qalb. Ketahuilah, sepotong daging tersebut adalah qalbu. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui apa itu qalbu, maka kita ingin mengetahui bahwa qalbu itu adalah pokok sumber amalan dan mesin penggerak. Saya sering menyebutnya mesin penggerak. Mesin penggerak dari anggota tubuh lainnya. Dan ini adalah perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan al-qalbu huwal asl wa a'malul jawarih tabi'ah wa mukammilah. Amalan qalbu adalah sumber, pokok, dan amalan-amalan lahiriah adalah pengikut dan penyempurna. Ya, ini menunjukkan kedudukan qalbu di dalam agama Islam. Dan ini poin yang kedua. Kedudukan qalbu dalam agama Islam, dia adalah sumber. Dia adalah mesin penggerak, motor untuk amalan-amalan lahiriah lainnya. Ini hari keempat Syawal. Taib. Di dalam bulan Ramadan, seseorang semangat membaca Al-Quran, bahkan menghatamkannya. 4 Syawal. Kira-kira berapa biji huruf yang kita baca? 4 Syawal. Dan tidak sulit untuk membaca Al-Quran. Nun. Baca Quran tuh. Masa segitu saja tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran? Kita punya waktu untuk makan. Kita sediakan, atur waktu kita makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Ada kita atur waktu untuk makan. Kenapa membaca Al-Quran tidak kita mengatur waktunya? Tetapi hanya saat waktu luang saja. Tidak meluangkan waktu. Kenapa demikian? Kalbunya bermasalah. Kalbunya bermasalah. Bahkan saya tadi berpikir sebelum sholat, kalau boleh dirunut semua hal yang bertentangan dengan takwa, kita habis dari bulan takwa, semua hal yang bertentangan dengan takwa. Takwa itu adalah fi'lu ma'mur wa tarku mahdzur, mengerjakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Semua kebalikan dari itu, tidak mengerjakan yang diperintah, melalaikan yang diperintah, dan melanggar yang dilarang. Itu penyebabnya adalah qalbu. Apalagi di zaman sekarang. Penyebabnya adalah qalbu. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka qalbu adalah amalan
sumber dari seluruh amal ibadah. Dia pokok dari seluruh amal ibadah. Saya beri contoh nih. Saya kemarin datang hari Rabu dari Banjarmasin, keluar rumah jam 8.45. Jakarta, Padang sampai Bukit Tinggi. Jam berapa Bapak tahu? Jam 11:30 malam. Nah, 11:30 malam. Saya berpikir, ini orang-orang yang kemarin mudik dari Jakarta misalkan sampai ke Bukit Tinggi, rumahnya di Bukit Tinggi, hanya sekedar ingin menyambung hubungan rahim. Keluar tenaga, keluar biaya, keluar usaha. Tapi demi menyambung hubungan rahim yang sangat luar biasa, maka itu menunjukkan kalbunya bersih. Belum lagi kita kalau pulang kampung tidak gratis. Kita bawa hadiah untuk orang-orang yang di kampung kita. Bandingkan dengan orang yang memutuskan hubungan rahim. 5 tahun tidak bertegur sapa, tidak salam-salaman, walaupun selalu bertemu dengan Ramadan dan Idul Fitri, tidak peduli dia. Gara-gara hanya harta waris, satu rumah, satu buah rumah seharga 5 miliar. Betapa rusaknya kalbunya. Kalau seandainya dia miliki itu rumah, tidak akan, kalau dia mati, tidak akan pernah dia bawa rumah tersebut walau satu paku pun. Ini yang saya katakan tadi. Al-qalbu huwal asl. Kalbu itu adalah sumber penggerak. Kenapa saya mau pulang? Mau bertemu dengan bapak, ibu, kakak, adik, paman, bibi, orang keponakan. Kenapa? Karena ingin menyambung hubungan rahim. Kalbunya bersih. Ingin bertemu, ingin bertegur sapa, ingin ngobrol dan seterusnya. Sedangkan orang yang kebalikannya, memutuskan hubungan rahim. Dan ingat baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari. A'jal al-uqubah indallah bisababi qat'ir rahim. Allah sangat menginginkan siksa disegerakan untuk seorang hamba akibat dia memutuskan hubungan rahim. Saya sering mengatakan kepada orang-orang perkataan Fadilat Syekh Al-Imam Al-Allamah Baqiyat, alim min ulama'i Baqiyatis Salaf, seorang alim dari ulama-ulama tersisa dari ulama-ulama salaf di zaman sekarang. Imam Fadilat Syekh Al-Allamah Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, beliau mengatakan, perhatikan perkataan beliau, terutama yang hatinya rusak, keras, tidak mau menyambung hubungan rahim, gara-gara rusak kalbunya. Beliau mengatakan, sayandamul insan amma qarib. Manusia hampir saja sebentar lagi dia akan menyesal. Kapan? Hina intaqala ila dari dunya min ad-dari dunya ila daril akhirah. Ketika berpindah dari kehidupan dunia ke kehidupan akhirat. Kenapa menyesal? Fawajada anna al-mal alladhi at'aba nafsahu min ajlih la yahmiluhu ma'hu syai' illa kafar. Ternyata harta yang dia letihkan badannya karenanya, dia resahkan perasaan karenanya, ternyata dia tidak bawa sedikit pun darinya kecuali cuma 2 kain kapan.
Gak masuk akal para ikhwah. 2 kain kapan gara-garanya kemudian kita memutuskan hubungan rahim, tidak bertegur sapa dengan kakak adik, dengan paman bibi, dengan keponakan, hanya karena 2 kain kapan. Selainnya tidak dibawa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena qalbu rusak. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka poin yang kedua yang harus ditekankan dalam diri kita, al-qalbu huwal asr. Amalan qalbu itu adalah amalan sumber, pokok, mesin penggerak untuk amalan-amalan lahiriah. Kenapa kita bisa sholat malam semalaman suntuk untuk mengejar Lailatul Qadar? Itu pun subhanallah belum tentu diterima. Kita hanya berusaha mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita semangat? Karena ada amalan qalbu, rasa cinta kepada Allah. Atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kita cinta, saya ingin mengabdi kepada engkau. Entah engkau menerima atau tidak, yang penting saya ingin mengabdi kepada engkau. Ada rasa harap atas rahmat Allah. Itu amalan qalbu semua. Ada rasa takut atas siksa Allah. Itu amalan qalbu semua. Dia mesin penggerak. Kenapa seorang ulama besar, Ibnu Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, mengajar Al-Quran? Ya, perhatikan, guru-guru Al-Quran yang sebagian orang kadang-kadang berkeluh kesah di media sosial tentang gaji guru pengajar Quran, gaji ustadz. Itu perlu diperbaiki amalan kalbunya. Berkeluh kesah di media sosial. Kalau ingin kaya, jadi pengusaha. Jangan jadi ustadz miskin. Nggak usah berkeluh kesah di media sosial. Berkeluh kesah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang berkeluh kesah? Karena amalan qalbunya rusak. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri pernah melihat ra'a rajulan syaka diqa halihi amama qaumi. Dia melihat seorang yang mengadukan nasibnya di hadapan kaumnya. Kemudian orang tersebut, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhaditsin, beliau berkata, "Ya hadza, syakauta ila alladhi yarhamuka? Syakauta, engkau telah mengadukan nasibmu kepada yang tidak mengasihimu tentang yang mengasihimu, Allah Subhanahu wa ta'ala." Lihat Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah. Beliau mengajar dari mulai zamannya Utsman bin Affan sampai zamannya Yusuf bin Hajjaj Ats-Tsaqafi. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. 6 atau 40 tahun, 40 sampai 60 tahun. Ngajar Quran. Duduk di masjid ngajar Quran. Bisa istiqamah. Kenapa demikian? Karena qalbunya baik. Qalbunya bersih. Qalbunya sehat, tidak rusak. Ini poin yang kedua. Segala macam penyimpangan dalam agama sebabnya adalah qalbu. Kenapa? Karena qalbu adalah sumber atas seluruh amalan. Amalan-amalan lahiriah hanya mengikuti dan penyempurna saja. Kemudian poin yang ketiga para ikhwah tentang qalbu. Qalbu adalah inti penilaian Allah pada diri seseorang. Qalbu adalah inti penilaian Allah pada diri seseorang. Ini khusus untuk para perempuan di zaman yang banyak skincare agar lebih glowing, suntikan macam-macam.
Maka perhatikan baik-baik. Di samping itu kita kerjakan untuk berdandan di hadapan suami kita. Yang lebih afdal bukan hanya sekedar kebagusan luar, tetapi kebagusan dalam. Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Hadis riwayat Muslim. Allah tidak melihat kepada jasad kalian, bentuk rupa kalian. Allah melihat kepada hati-hati kalian, qalbu kalian. Takwa. Dikatakan takwa kapan? Ketika qalbunya benar-benar bertakwa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad, "At-taqwa hahuna," wa asyara biyadihi ila sadri 3 marrat. Takwa itu di dalam qalbu. Beliau tunjukkan dengan tangannya ke dada beliau sebanyak 3 kali. Baik, sekarang para ikhwah, apa hal yang menunjukkan bahwa qalbu seseorang rusak? Perhatikan ya, saya akan menyebutkan beberapa contoh tentang qalbu seseorang rusak. Yang pertama adalah tentunya maksiat. Tentunya adalah maksiat. Ini adalah tanda qalbu rusak. Terutama maksiatnya ditampilkan di hadapan khalayak ramai. Ya. Terutama kita di zaman media sosial. Maksiat tidak disembunyikan, malah dia bangga dengan maksiatnya. Ini benar-benar tanda rusak qalbu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Kullu ummati mu'afa illal mujahirin." Sesungguhnya setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang-orang yang mujahir. Siapa mujahir? An ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu qad satarahu Allah fayaqul ya fulan amiltul bariha kadza wa kadza. Yang artinya seseorang beramal maksiat di malam hari, Allah menutupi dosanya, kemudian setelah itu di pagi hari dia bercerita kepada orang banyak, khalayak ramai. Terutama kita di zaman media sosial di zaman sekarang, bercerita tentang maksiat. Podcast yang isinya cerita tentang maksiat, tentang zina, tentang minum khamar, tentang macam-macam. Ini tanda rusak qalbu. Kemudian yang kedua, malas dalam mengerjakan ketaatan. Malas, Pak, dalam mengerjakan ketaatan. Malas sholat berjamaah karena sudah ngaji tauhid, kenal manhaj dakwah sunnah. Ya, semestinya yang sudah ngaji tauhid, kenal dakwah, semestinya semakin semangat. Malas mengerjakan ketaatan, malas sholat witir. Sholat witir bagi Imam Ahmad rahimahullah, jika ada orang kebiasaan tidak sholat witir, tidak diterima persaksiannya. Sholat witir karena cuma 1 rakaat. Sholat witir salah satu sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dalam keadaan safar atau dalam keadaan muqim. Nah, ini sedikit tentang safar. Sebagian orang kadang-kadang dia di rumah safar, dianggap safar yang singgah gitu, karena mungkin 3 hari, cuma 4 hari. Tetapi dia di rumah, dia aman, dia tidak banyak hal yang mendesak bagi dia. Berjamaahlah ke masjid. Tidak perlu untuk mengqashar sholat, tidak perlu untuk menjamak sholat, karena mudah bagi dia. Toh tidur juga di rumah. Ya. Kemudian kok dia bisa aja mengerjakan sholat pada waktunya, dan itu yang kita warisi dari ulama-ulama kita. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, tanda rusak qalbu di antaranya adalah adamu itqan fil ibadat. Tidak maksimal di dalam mengerjakan ibadah.
asal selesai, asal tunai kewajiban. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tayalisi, "Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqin." Allah menyukai jika salah seorang di antara kalian beramal, maka dia beramal dengan maksimal, teliti, maksimal, itqan bahasa Arabnya. Kalau berdoa yang benar-benar khusyuk, bukan hanya sekedar angkat tangan, qomat kami selesai, enggak. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil lahin." Allah tidak menerima dari sebuah doa dari hati qalbu yang ghafil, lahin, yang lalai dan tidak sadar saat berdoa. Ini tidak sempurna saat mengerjakan amal ibadah. Asal selesai, asal puasa, asal sahur, asal taraweh, asal baca Quran, dan seterusnya. Asal-asalan. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa? Yang keempat, tanda rusak kalbu adalah senantiasa seseorang tidak menerima dan tidak puas dengan ketetapan Allah. Sering menggerutu atas ketetapan Allah, tidak sabar dengan musibah yang dia dapatkan. Dan subhanallah para ikhwah, orang ketika dapat musibah, sebenarnya di dalam musibah itu ada minhah. Kata Imam Al-Qayyim, al-bala minhatun ala surati min mihnah. Yang artinya, bala, musibah, entah itu kekurangan harta, makanan, orang yang dicintai diwafatkan, penyakit, atau apapun. Itu adalah sebuah nikmat dalam bentuk musibah. Nikmat bala itu adalah nikmat dalam bentuk musibah. Karena bala, seseorang angkat tangan. Karena bala, seseorang pergi ke masjid. Karena bala, seseorang minta nasihat sama orang tua. Karena musibah, seseorang akhirnya minta musyawarah dengan orang saleh. Karena bala, akhirnya seseorang berhijrah. Berapa banyak orang seperti itu? Al-bala ni'matun fi surati mihnah. Bala adalah nikmat dalam bentuk musibah. Berapa banyak orang akhirnya hafal Quran gara-gara bala yang dia dapatkan. Karena mungkin matanya buta, dia bisa hafal Quran. Tidak ada yang banyak maksiat yang dia lihat dengan matanya, akhirnya dia bisa hafal Quran. Saya pernah di Arab Saudi, ada seorang Nasrani ataupun beragama lain, ya, dua suami istri kemudian melakukan kesalahan, masuk penjara, kemudian masuk Islam, anak-anaknya hafal Quran, dia masuk Islam dan dia pun hafal Quran. Subhanallah. Al-bala musibah fi surati mihnah. Bala adalah nikmat dalam bentuk musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga yang banyak terjadi bahkan di dalam bulan Ramadan. Ghaflah, lalai. Ini tanda rusak kalbu. Lalai saat di tempat yang suci, di kesempatan-kesempatan emas. Bayangkan antum, di Masjidil Haram, di 10 hari terakhir, masih sempat-sempatnya dengan HP-nya bermaksiat. Itu tanda rusak kalbu. Tanda rusak kalbunya. Ya, mungkin azan dulu. Setelah azan nanti saya lanjutkan. Allah.
Insyaallah. Boleh kertas, boleh langsung. Taib. 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 Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sebutkan beberapa contoh ketika qalbu rusak, maka akan sangat berpengaruh kepada amalan lahiriah. Di antaranya seseorang terperosok ke dalam maksiat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aznaba al-'abdu nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Jika seorang hamba bermaksiat, maka ditorehkan noktah hitam di dalam kalbunya. Fa in naza'a wastaghfara saqula qalbu. Kalau dia melepaskan dari maksiat tersebut, beristighfar, bertaubat, kembali lagi bening kalbunya. Wa in zada zidat alaihi hatta ta'lua qalbu. Fadzalika ar-ran. Tapi kalau dia menambah maksiatnya, noktah-noktah hitam tersebut akan terus bertambah sampai menutupi kalbunya. Itulah ran yang disebut dengan penutup kalbu, sehingga nasihat, hadis, ayat tidak akan dia dengar. Itu potret pertama tadi sudah kita sebutkan tentang macam-macam orang yang rusak kalbunya. Yang kedua yang kita sebutkan adalah malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, dalilnya di antaranya hadis riwayat Tirmidzi. La yazalu qaumun yata'akhkharun 'anis shaffil awwal hatta yukhlifuhumullah fin nar. Masih saja orang-orang terlambat dari saf pertama sampai Allah Subhanahu wa taala tinggalkan dia di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang sudah kita sebutkan, tidak itqan, tidak maksimal dalam ibadah. Puasa sekedar puasa, sholat sekedar tunai kewajiban, bahkan ada yang datang masbuk paling terakhir, bahkan sholat kapan ada waktu sempat sholat, tidak sempat ya sudah. Ya. Tidak itqan dalam beramal ibadah. Ini sudah kita sebutkan tadi dalilnya. Kemudian yang keempat adalah seseorang tidak puas dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah yang Allah telah tuliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sering berkeluh kesah, sering menggerutu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam dalam kitab Silsilah Sahihah, al-iman as-sabr was-samah. Yang namanya iman intinya adalah sabar atas ketetapan Allah, samaha memaafkan atas perlakuan orang lain terhadap kita. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima yang saya sebutkan tadi, lalai. Potret orang yang rusak kalbunya lalai, bahkan di waktu yang fadil, di tempat yang mulia, lalai. Saya beberapa waktu yang lalu umroh.
Kemudian kita dapat dengar sampai ke telinga saya sebuah kabar bahwa ada beberapa santri-santri yang di Masjid Nabawi dari Indonesia, karena ada program dari beberapa pesantren, mereka ketika sudah lulus 3 bulan mereka di Masjid Nabawi untuk belajar. Di Masjid Nabawi main game, nonton hal-hal yang diharamkan, dan itu tersebar di pengurus-pengurus masjid. Dan itu dikenal atas perlakuan sebagian orang santri Indonesia. Bayangkan, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia. Kenapa bisa itu terjadi? Karena kalbunya rusak. Tidak mengagungkan Ramadan 10 hari terakhir, tidak mengagungkan Masjidil Haram, tidak mengagungkan waktu yang fadil. Zikir saja sekarang. Kenapa orang lalai dari zikir? Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau berkata, perhatikan perkataan beliau, hatta tatayaqqan, sampai engkau yakin, anna dzikra taufiqun min Allah. Orang berzikir itu benar-benar murni petunjuk dari Allah. Kenapa demikian? Fa inna dzikra min aisaril a'mal. Zikir itu adalah amalan paling mudah. Orang mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 5 kalimat, 4 kalimat atau 5 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berselawat, orang beristighfar. Amalan paling mudah. Tetapi kata beliau, walakin la yadhkuru ahadun rabbahu illa man waffaqah. Tidak ada orang yang berzikir kepada Allah, menggerakkan lisannya, kecuali orang yang benar-benar diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang saat nunggu, orang saat mengerjakan sesuatu, lalai di dalam bulan Ramadan tidak berzikir, padahal orang yang berpuasa paling besar pahalanya adalah orang yang paling banyak zikirnya. Orang yang paling banyak baca Qur'annya. Kalau seandainya tidak menyelesaikan bacaan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan, mau kapan seorang membaca Al-Quran? Tetapi ketika dia scroll media sosial berjam-jam, dia kuat. Itu benar-benar tanda rusak kalbu. Di zaman fadil, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang orang-orang munafik yang rusak kalbunya. Surah An-Nisa ayat 142. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit saja. Contoh yang terakhir, bukan yang paling akhir karena contoh banyak. Di antaranya adalah hubbuz zuhur, suka popularitas. Dan ini di zaman media sosial banyak bentuknya. Baik suka popularitas, ingin terkenal. Suka popularitas, ingin dianggap berilmu. Dan itu yang terjadi di zaman sekarang. Sebagian, mohon maaf, jamaah kadang kurang beradab kepada ahli ilmu di zaman sekarang. Dan ini sudah disebutkan oleh Fadilat Syekh Abdul Razak bin Al-Muhsin. Kata beliau, saya mengira tidak pernah ada zaman yang ahli ilmunya sangat direndahkan kecuali di zaman sekarang. Anda tahu sebabnya apa? Karena orang dulu kalau nuntut ilmu duduk bersimpuh di hadapan guru, tuan guru, para buya kita duduk, para syekh kita duduk, belasan tahun, puluhan tahun, baru berani untuk menyampaikan ilmu, berani untuk menjawab pertanyaan. Kalau sekarang enggak, tinggal tanya media sosial. Semua yang mungkin antum sekarang buka di media sosial, apa amalan perusak kalbu, apa akan dapatkan. Dengan itu akhirnya seseorang meremehkan ahli ilmu. Contohnya di media-media sosial, orang kadang diberikan fatwa demikian berdasarkan dalil, kemudian ditolak. Ditolak mentah-mentah. Ayat Al-Quran, hadis Rasul ditolak mentah-mentah. Itu tidak lain karena rusak kalbu.
itu tidak lain karena rusak kalbu. Yang jelas-jelas itu penyimpangan akidah atau ibadah atau muamalah atau adab dan akhlak. Berdalil dari Al-Quran penyimpangan tersebut. Dilarang oleh Allah dan Rasulnya penyimpangan tersebut. Tetapi kemudian disampaikan oleh pendakwah. Kemudian ditolak mentah-mentah. Dihina yang menyampaikan. Itu adalah tanda rusak kalbu. Hati-hati. Kenapa? Karena suka popularitas. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sudah menyebutkan akan hal ini. Ittaqu hadhil madzabih. Yang artinya jauhi hal-hal yang membuat seseorang terkenal, ingin dilihat, ingin didengar dan seterusnya. Berapa banyak orang-orang yang tidak dikenal dengan belajar ilmu agama, akhirnya berbicara tentang agama karena ingin popularitas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semua apa sebabnya? Itulah inti dari kajian saya. Amalan-amalan perusak qalbu. Saya akan sebutkan beberapa amalan perusak qalbu. Di antaranya, dan ini yang paling terlihat terutama setelah COVID-19. Apa itu? At-taraf. Bermegah-megah, bermewah-mewah dalam perihal dunia. Jadi, kalau antum runut kajian saya tadi, saya menyebutkan tentang qalbu, saya menyebutkan tentang pentingnya perkara qalbu, lalu saya menyebutkan tentang contoh-contoh orang yang rusak qalbu. Sekarang, apa saja hal yang merusak qalbu tadi? Kenapa orang sampai malas beribadah? Kenapa orang suka popularitas? Kenapa orang tidak maksimal mengerjakan ibadah asal tunai kewajiban? Kenapa orang tidak bertakwa di dalam bulan takwa, di tempat yang fadil, di zaman yang fadil? Kenapa demikian? Apa penyebabnya? Salah satunya kita. Taraf. Yang pertama adalah at-taraf, bermewah-mewah di dalam urusan dunia. Rumah harus megah, mobil harus mewah, harta harus bertumpuk ruah. Ya, bahkan anak-anak muda di zaman sekarang, sebagian besar mereka atau sebagian dari mereka generasi Z ya, yang lahir tahun 2000-an, mereka insecure hidup. Kalau seandainya berumur 25 tahun sekarang, kalau seandainya lahir 2000-an berarti umurnya 25 tahun, insecure hidup. Kenapa? Karena nggak punya tabungan. Ratusan juta, nggak punya penghasilan sekian puluh juta per bulannya. Itu semua pendidikan media sosial yang kita tidak rasakan, dan itu ditelan bulat-bulat oleh pemuda-pemuda di zaman sekarang. Obatnya cuma satu, yaitu kalau seandainya dia adalah rusak kalbunya, malas beribadah, lalai beribadah, padahal di zaman penuh dengan pahala yang besar, malah melanggar maksiat yang dilarang oleh Allah, padahal dia di zaman penuh pahala. Salah satu sebabnya adalah karena dunia, maka obatnya adalah dia harus ingat tidak ada kehidupan hakiki kecuali kehidupan akhirat. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, lihat ya, perhatikan yang terlalu ingin semua mewah. Saya pernah telepon, "Ya akhi, antum di mana?" "Afwan Ustaz, ana sedang di Singapura." "Ngapain pagi-pagi ke Singapura?" "Sarapan. Entar nanti kembali lagi, Ustaz." Sarapan Singapura. Ini kan Bukit Tinggi makan lontong. Umar bin Khattab pernah berkata,
"Lau syi'tu kuntu atyabakum ta'am." Kalau aku ingin, aku orang yang paling bisa makan makanan yang paling enak, yang lebih enak daripada apa yang kalian makan. Wa alyanakum libasan. Aku bisa memakai pakaian yang paling lembut, lebih lembut daripada semua pakaian kalian. Aku bisa. Walakinni astabqi tayyibati. Tapi aku sisakan hal-hal yang baik tersebut sebagai nikmatku kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengambil ini dari ayat adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kalian sudah menghabiskan hal-hal yang baik kalian di dunia dan kalian sudah rasakan itu semua di dunia. Kata beliau, kata Umar bin Khattab, aku sisakan itu di akhirat. Kalian silakan. Yang indah-indah kalian rasakan, aku ingin sisakan itu di akhirat. Surat Al-Ahqaf ayat 20. Ini amalan perusak kalbu yang pertama. Terlalu bermewah-mewah hidup. Ya. Terlalu bermewah-mewah hidup. Kadang ada wafer, cake, harga 500 juta. Kadang ada celana dalam, harganya 100 juta. Isinya itu aja. Ini amalan pertama. Amalan yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hubbud dunya. Cinta dunia. Dia hampir sama, cuma beda. Karena taraf lebih condong kepada kemewahan. Bermewah-mewah dalam perkara dunia. Rumah mega, mobil mewah, rumah di atas sekian ribu hektar, kolam renangnya 5, kamarnya 10, 15 gitu. Itu nyapunya susah. Jika tidak digunakan untuk ibadah dan ketaatan, maka sangat banyak perhitungannya di akhirat. Kemudian hubbud dunya, cinta kepada dunia. Ini penyebab seseorang rusak kalbunya, malas ibadah. Ya. Coba antum perhatikan nggak? Ada permasalahan yang tersebar di media sosial di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sudahlah, yang i'tikaf silahkan i'tikaf. Jangan nuduh yang tidak i'tikaf suka dunia. Silahkan yang mau ke pasar, mau berdagang. Karena memang di Indonesia 10 hari terakhir bulan Ramadan itu bagi para pedagang benar-benar rame-ramenya untuk mendapatkan hasil usahanya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, contoh Nabi Muhammad SAW. Contoh Nabi kita Muhammad SAW. Niscaya permasalahan tersebut akan selesai. I'tikaflah. Fokuskan diri untuk beribadah kepada Allah. Rubah kebiasaan di negeri kita ini. Kalau 10 malam terakhir sebagian tidak menghormati tentang Lailatul Qadar. Nabi kita Muhammad kana ya'takif fil ashr al-awakhir hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Beliau semenjak disyariatkannya i'tikaf, beliau beriktikaf sampai diwafatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya bisa mengatakan, jangan selalu dilihat dari hukum fikih para ikhwan. Lihatlah dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau seandainya berbicara dari hukum fikih, hukum salat berjamaah di masjid, mazhab Imam Syafi'i, sunnah muakkadah. Maka akhirnya yang salat subuh hanya 5 orang. Dan itu penduduk asli masjidnya. Itu penduduk asli masjidnya. Tamunya yang pas datang bulan Ramadan saja. Tapi kalau dilihat dari itu sunnah Rasul, sebagaimana diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa inna min sunanil huda, termasuk daripada sunnah petunjuk yang lurus adalah salat di tempat di mana dikumandangkan azan. Sampai-sampai kata Abdullah bin Mas'ud, laqad ra'aituna, kami pernah melihat. Fa inna ar-rajula yuhadha bainar rajulain, seorang sahabat Rasul SAW dipapah oleh 2 orang hatta yuqamat as-saff. Wa yatakallafu anha illa ma'lumun munafiqun nifaq.
Sampai diletakkan di saf untuk sholat berjamaah. Tidak ada yang tidak sholat berjamaah pada zaman itu kecuali orang-orang yang benar-benar terkenal dengan kemunafikannya. Lihat dari sunnah Rasul SAW, bukan lihat dari hukum fikih saja. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu amalan yang kedua, hubbud dunia. Makanya Rasul SAW ketika membangun masjid, kemudian beliau berdebu, membawa batu, beliau mengatakan Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Yang sekarang sedih karena mungkin tentang dunia, harta, tahta, wanita, sedih, maka Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan hakiki kecuali kehidupan akhirat. Cuma sementara para ikhwan. 60-70 tahun saja. Cuma bayangkan Nabi Muhammad SAW meninggal 1400 tahun yang lalu. Berarti kehidupan di alam kubur lebih lama daripada alam dunia. Nggak masuk akal. Orang tidak persiapan. Saya saja ke Bukit Tinggi, ke Padang. Harus persiapan. Kan bawa keluarga harus persiapan. Jauh-jauh hari. Persiapan pakaian, persiapan ini, persiapan ini. Itu padahal cuma 4 hari di sini. Bagaimana persiapan untuk kehidupan setelah kematian yang ribuan tahun. Sungguh sangat tidak masuk akal kalau orang persiapannya tidak benar-benar matang. Maka cintailah kehidupan akhirat. Persis perkataan Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah di dunia seakan-akan engkau orang asing atau sebagai pengembara. Asing dan pengembara. Abdullah bin Umar, lihat fikihnya para sahabat. Ketika mendengar hadis ini, apa yang beliau sampaikan? Pemahaman beliau terhadap hadis ini bagaimana? Jadilah orang asing atau pengembara. Kata beliau, "Idza amsayt fala tantadhirus shalah, wa idza asbahta fala tantadhirus shalah." Jika engkau masuk waktu sore, jangan tunggu waktu pagi untuk beramal. Kerjakan amal di waktu sore itu. Karena nggak ada jaminan kita masuk waktu sore. Jangan nunda-nunda amal. Jangan nunda-nunda untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga, yang terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang merusak kalbu adalah al-kibru, kesombongan. Kesombongan merusak kalbu seseorang. Akibat sombong, akhirnya dia ujub. Ujub adalah amalan yang menunjukkan rusak kalbunya. Ujub pengertiannya adalah menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Dan ini perusak amal. Salasun muhlikat. 3 perkara yang membinasakan, kata Rasulullah SAW. Salah satunya, i'jabul mar'i binafsih. Seseorang merasa ujub dengan amalnya. Contoh sombong, orang-orang sombong, Fir'aun. Sombong dengan kekuasaannya. Sampai-sampai dia mengaku Tuhan. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengetahui ada Tuhan selain aku bagi kalian. Kemudian dia menolak ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin. Apa itu Rabbul Alamin? Enggak ada Rabbul Alamin. Contoh sombong yang lain, Qarun. Nimbulkan ujub, memiliki harta kekayaan yang kuncinya dibawa oleh puluhan kuda yang kuat-kuat. Dia mengatakan, innama utitu ala ilmin indi, disebutkan dalam surah Al-Qasas. Sesungguhnya aku mendapatkan ini karena ilmu yang aku miliki. Sombong. Maka amalan perusak kalbu adalah kesombongan. Dan salah satu penyebab kesombongan adalah tidak tahu diri. Tidak tahu bahwa yang dimilikinya itu semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kira-kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tentang amalan perusak kalbu. Saya ulang, kalbu adalah sepotong daging di dalam tubuh kita
yang sangat erat kaitannya dengan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qalbu kedudukannya sangat besar di dalam agama Islam. Apa kedudukannya? Dia adalah sumber, mesin penggerak atas seluruh amal ibadah kita. Coba bayangkan antum ya. Ramadan ini mushaf, ini HP. Kenapa kalau baca mushaf itu matanya berair? Itu hurufnya goyang. Tapi kalau buka HP, scroll media sosial, subhanallah tegak matanya. Itu benar-benar amalan qalbu yang sedang diuji. Dia sumber amalan qalbu itu. Kemudian yang ketiga saya sudah sebutkan potret-potret rusaknya qalbu. Yang keempat saya sebutkan 3 amalan perkara yang merusak qalbu. Di antaranya yang pertama apa? Taraf. Taraf bahasa Arabnya apa? Bahasa Indonesianya bermewah-mewah. Dan itu yang diajarkan di media sosial kepada anak-anak kita. Berapa outfit lo? Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dihitung tuh. Sepatu apa, berapa harganya? Kemudian celana dalam. Ya, sampai jam, sampai gelang tangan, sampai macam-macam. Itu semuanya sebenarnya adalah pendidikan bagi siapa yang mengkonsumsi media sosial. Kemudian yang ketiga tadi adalah sudah saya sebutkan, yaitu seseorang taraf, kemudian hubbud dunya, cinta kepada dunia, sampai-sampai di zaman fadil seseorang tidak peduli apakah dia ingin dapat Lailatul Qadar atau tidak, yang penting saya dapat untung dunia. Yang ketiga adalah apa tadi? Kesombongan. Sebenarnya masih banyak yang lain, tetapi waktu ini yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Nah, bagaimana jika ada orang yang sombong dalam perkataan kemudian kita nasihatkan, malah dia tambah sombong terus? Saya diam saja lagi. Bagaimana minta menurut Ustadz tindakan seperti itu? Pertama saya ingin menyinggung, karena ini sudah terjadi banyak, orang dinasehati kemudian malah dia yang nyolot, dia yang marah. Ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa idza qila lahu taqillah akhadhathu al-'izzatu bil its fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Jika dikatakan kepada dia takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia langsung tumbuh rasa kesombongan pada dirinya. Ya. Maka orang tersebut tempatnya adalah neraka, dan neraka adalah tempat yang seburuk-buruknya. Surah Al-Baqarah ayat 206. Saya pernah kejadian ini pada ikhwah. Ada kita mengurus izin di sebuah instansi, kemudian ada visitasi, kemudian setelah itu minta sogokan. Saya bilang ke kawan-kawan, para ustadz, saya nggak mau menemui, silahkan temui, tapi nasihatin tentang harta sogokan, itu haram. Nasihatin habis-habisan. Apa yang dijawab? Bapak Ibu, para ustadz, terima kasih atas nasihatnya. Kami sangat berbahagia dengan nasihat tersebut. Dan kami paham apa yang ustadz-ustadz sampaikan, bahwa ini adalah harta haram. Makanya kami nasihatkan kembali, kalau tidak ingin seperti kami sebagai penghuni neraka, janganlah bekerja di instansi kami. Sampai segitunya, keras kolbunya. Berapa banyak antum melihat orang-orang yang dinasehati, kadang-kadang malah dia tambah marah dengan yang menasehati. Sudahlah, diam saja. Kalau saya penghuni neraka, biarkan saya neraka sendirian di sana. Apa peduli kamu? Tanda kolbu rusak. Ya. Nah, adapun sikap kita yang menasihati, maka teruslah nasihat. Teruslah. Sama seperti orang menyambung hubungan rahim. Ustaz, saya sudah ingin maafkan Ustaz, tapi saya berkunjung ke rumahnya, dia tutup pintu. Ustaz. Teruslah datangi, terus bawa hadiah, terus berhubungan. Kalau sudah seperti itu, kata Rasulullah SAW, ka'annama tusifuhumul mal, seakan engkau memberikan pasir panas ke wajahnya.
Artinya kita sudah berbuat baik, tetapi mereka tetap tidak menerima nasihat tersebut, maka tugas kita selesai dan dia menghinakan diri mereka dan dia menghinakan diri dia sendiri. Wallahu a'lam. Jadi jangan berhenti para ikhwan. Pernah saya ditanya, Ustaz, saya seorang suami, istri saya jarang sholat, saya sudah nasihatin. Saya ingin tahu batasannya berapa kali saya menasihati dia untuk sholat, setelah itu tugas saya selesai. Ini suami ini ingin lepas tanggung jawab gitu. Maka saya katakan kepada sang suami, sampai istrinya sholat baru selesai. Ya, jadi teruslah nasihati orang yang seperti itu. Allah. Siapa saja golongan manusia yang kekal di dalam neraka? Al-kuffar, orang kafir, wal musyrikun, orang-orang yang musyrik, wal munafiqun al-akbar, dan orang-orang munafik yang akbar, yang lisannya mengatakan Islam dan hatinya penuh dengan kekufuran. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan atas kehadirannya. Saya tidak mengira yang hadir seperti ini, karena ini kajian lebaran, kajian edisi lebaran. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Dan jujur, nasihat untuk kajian ini sebenarnya adalah agar kita bisa istiqamah setelah Ramadan. Bagi yang mengetahui hakikat Ramadan, bagi yang mengetahui mahalnya Ramadan, maka dia akan sangat sedih berpisah dengan Ramadan. Akan tetapi matahari harus terbit. Matahari harus terbit. Dan tidak ada yang bisa menghentikan matahari terbit kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah setelah Ramadan sampai ajal menjemput kita. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.